Perkenalkan, saya Frontman ya. Jadi kali ini kita akan bermain game dengan menggunakan apa ini? Nah, sudah tahu berarti ya. Nah, sekarang gini, permainannya saya akan kasih beberapa kelereng di sini ya. 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 Oke. Sekarang kelerengnya dibagi dua, tangan kanan dan tangan kiri. Ya, saya nggak akan lihat mulai sekarang ya. Nggak, pokoknya dibagi dua gitu aja. Ya, dan digenggam ya. Oke. Nah, sekarang saya coba tebak yang di tangan mana dulu, kiri atau kanan dulu? Sini. Kiri dulu. Dan Anda pegang jumlah genap di sini, bukan? Oke. Benar. 4. Dan ini ganjil. 3. Wah, oke. Nggak tahu. Aku perlu rahasia nih, soalnya biasanya tapi belum sampean. Oh gitu. Kalau gitu, sekarang saya akan coba tebak. Ya saya nggak tahu angkanya berapa dan berapa jumlah kelereng di sini, berapa jumlah kelereng di sini. Yang jelas, ya saya harus menebak di sini ganjil atau genap, di sini ganjil atau genap. Ya, nah di sini, yang di sini ganjil pak, dibuka coba. Nah 3 kan makanya gitu. Nah yang di sini, ini adalah kelereng genap. Iya benar. Gitu. Nah, permainannya saya sederhana saja. Saya mau menebak kira-kira yang di tangan kanan ini genap atau ganjil, yang kiri genap atau ganjil, gitu ya. Saya mau tebak jumlah kelereng yang ada di tangan. Oke, tangannya lurus. Di sini jumlahnya ganjil, bukan? 5. Dan di sini jumlahnya genap, bukan? Terima kasih. Halo bos-bos. Apa kabar? Nah, sekarang tutorial akan dimainkan oleh Frontman ya, dan saya adalah Frontman saat ini. Ya. Oke. Di sini Frontman menyediakan satu kantong yang berisikan apa ini? Kelereng ya. Oke, seperti permainan yang tadi Anda saksikan. Nah, sebelum saya melanjutkan, pastikan dulu Anda melakukan PSBB. Pencet subscribe bos-bos. Oke, sekarang kita mulai. Jadi yang Anda butuhkan dalam permainan ini hanya sekantong ya, atau kalau Anda nggak punya kantongnya juga nggak apa-apa. Yang penting adalah Anda menggunakan kelereng ya. Anda menggunakan kelereng kalau bisa yang ukurannya kecil, jangan yang besar karena lebih bisa untuk dipegang dalam genggaman tangan kalau yang kecil ya. Kalau yang besar agak susah nantinya untuk dipegang ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita ngambilnya perlu banyak, kemudian kalau yang besar itu akan menyulitkan yang menggenggam ya. Itu tadi. Ya, tapi apapun itu lah, yang penting kelereng. Nah, sekarang gini. Permainan tadi, rahasia pertamanya adalah ketika Anda memberikan kelereng ke penonton ya, atau orang yang Anda ajak main, pastikan Anda mengambil kelereng berjumlah ganjil. Ya, jadi ketika Anda ambil dari kantong, Anda hitung dulu kira-kira berapa. Seperti ini contohnya, saya mengambil sekitar 11. Nah, sekarang misalnya contohnya, bagaimana kalau misalnya ketika Anda ambil ini genap, misalnya ini 10 ya, misalnya ini 10. Nah, yang harus Anda lakukan, Anda cukup mengurangi kelereng dengan memasukkan satu kelereng ke dalam kantong kembali. Jadi yang di tangan tetap harus jumlahnya ganjil. Itu yang pertama. Ya, jadi paham sampai sini? Kalau sudah, sekarang kita akan simulasikan langkah yang kedua. Langkah yang kedua, Anda harus saksikan dulu keseluruhan dari permainan. Karena di dalam permainan tadi, itu sebenarnya ada bagian yang kita potong. Jadi memang tidak kita masukkan dalam editing final. Nah, apa yang terjadi secara keseluruhan, Anda saksikan dulu video keseluruhannya dari satu permainan. Junet. Siapa? Jonet. Ya, perkenalkan saya Frontman. Ya, di sini saya bawa salah satu permainan dari Squid Game, yaitu apa ini? Kelereng. Nah, neker. Ya, bahasa Jawanya gundu ya. Gundu. Nah, nanti tugasnya Mbak Jenny, ya ini nanti saya kasih beberapa kelereng. Neker biasanya. Ya, neker boleh. Neker. Nah, ini
berapapun jumlahnya, tolong dibagi dua, kanan dan kiri di belakang ya. Oh iya, iya. Nah, ini dulu. Nggak usah dihitung, langsung aja. Nah, kan ada jarak atau jumlahnya kira-kira ya? Ya, sudah. Jadi sekarang ada kelereng di tangan kanan dan ada kelereng di tangan kiri. Ya, Tak pindah lagi boleh? boleh. Nah, sekarang gini, Mbak Jenny intip berapa jumlah yang ada di tangan kanan? Nggak usah diintip saya cross. Sudah, maksudnya jumlahnya udah tahu? Sudah tahu. Sudah tahu. Nah, jumlah itu kalikan dengan angka ganjil. Kalikan dengan angka ganjil. Terserah ya. Iya, pokoknya biar nggak susah-susah. Dua-duanya. Nggak, satu aja. Satu aja. Ini kalikan dengan ganjil, ini kalikan dengan genap nanti. Satu-satu dulu, biar nggak bingung. Ini kalikan ganjil. Sudah dapat hasilnya? Sudah. Jumlah yang ada di sini kalikan dengan angka genap. Angka genap. Sudah keluar hasilnya. Sekarang kalau ini dijumlah, kira-kira totalnya itu ganjil atau genap? Ganjil, oke. Sekarang gini, tugas saya adalah menebak di tangan kanan dan tangan kiri ini ganjil atau genap. Ya gitu ya. Nah sekarang saya coba tebak yang di tangan mana dulu, kiri atau kanan dulu? Oh sini. Kiri dulu. Dan Anda pegang jumlah genap di sini, bukan? Oke. Benar. 4. Dan ini ganjil. 3. Wah, oke. Kok tahu? Aku perlu rahasia nih, soalnya biasanya tak filmnya sampean. Oh gitu. Ya nanti keluar di YouTube ya. Nanti ada diajarin nanti. Waduh. Ya. Nah, sekarang Anda sudah melihat video keseluruhannya atau rekaman keseluruhannya. Jadi ada bagian yang tidak kita tampilkan, yaitu bagian hitung-hitungan matematika tadi. Ya. Jadi yang mana saya meminta penonton untuk mengalihkan jumlah kelereng yang di tangan kiri dengan angka genap dan yang kanan dengan angka ganjil ya. Sekarang kita akan simulasikan. Nah, pertama ya saya ingatkan kembali ya, ambil jumlah ganjil ya. Kalau misalnya Anda lihat di tangan Anda adalah genap, Anda kurangi 1 ya. Ini kebetulan saya ambil ganjil 9, jumlah 9. Nah, sekarang kita akan bagi dua, terserah ya. Jadi ada berapapun nggak masalah, yang penting salah satu adalah genap, salah satu adalah ganjil. Nah, jadi hitungannya seperti ini. Kita meminta penonton untuk mengalihkan kelereng yang ada di tangan kiri dengan angka genap dan yang kanan dengan angka ganjil, ya betul ya. Saya tadi mengatakan seperti itu. Nah, kemudian jumlahkan hasil perkalian tadi tangan kiri dan kanan, kita jumlahkan. Kemudian kita tanya ke penonton ya, apakah jumlah totalnya itu tadi semua ganjil atau genap? Nah, ini kuncinya di sini. Kalau jumlahnya ganjil, berarti jumlah kelereng yang ada di tangan kanan adalah ganjil. Kalau jumlah totalnya genap, berarti yang ada di tangan kanan jumlahnya genap. Otomatis, jika tangan kanan jumlahnya ganjil, otomatis yang di tangan kiri jumlahnya genap. Tinggal kita tanya aja, Anda mau saya menebak yang mana dulu? Yang penting Anda sudah tahu kuncinya. Oke, sekarang kita buktikan. Nah, ini kita sebagai contoh di tangan kiri saya memegang 5. Ya, saya memegang 5, jadi tangan kiri kita kalikan dengan angka genap. Ya, ingat ya. Contoh, saya ambil contoh yang paling gampang, kali 2. Jadi 5 kali 2 adalah 10. Jadi kita dapat hitungan tangan kiri 10. Kemudian yang kanan adalah 4. 4 ini kita kalikan angka ganjil, misalnya 1 atau 3. Contoh 3, 12. Ya, berarti 10 tambah 12 adalah 22. Seperti yang saya bilang tadi, kalau jumlah totalnya genap, berarti tangan kanan genap. Apabila jumlah total keseluruhannya tadi ganjil, berarti tangan kanan ganjil. Ya, nah sekarang kita coba apabila yang kiri adalah genap dan yang kanan adalah ganjil. Ya, kita coba ya. Ya, contoh di sini 4 dan yang kanan 5. Ya, kita kalikan yang kiri dengan angka genap. Ya, 4 kali 4 misalnya. 4 kali 4 berapa? 16. Dan yang di sini 5. Kita kalikan angka ganjil, misalnya 3. 5 kali 3 adalah 15. Ya, 16 tambah 15 jumlahnya adalah 31. Ganjil berarti ya. Berarti yang kanan itu adalah jumlah ganjil, yang kiri adalah jumlah genap. Jadi itu kira-kira rumus matematikanya. Karena ini otomatis ya. Jadi ketika Anda kalikan tangan kiri dengan angka genap dan tangan kanan Anda kalikan dengan ganjil, jika jumlah keduanya total keseluruhan adalah ganjil, berarti yang kanan adalah ganjil, yang kiri adalah genap. Apabila jumlahnya genap, berarti yang kanan adalah jumlah genap dan kiri adalah jumlah ganjil. Jadi itu saja penjelasan dari saya. Dan jika Anda ada pertanyaan, Anda bisa ketik di kolom komentar. Saya akan jelaskan lebih lanjut kenapa bisa seperti itu. Dan untuk saat ini Anda coba buktikan dulu saja.
Dengan Anda mainkan permainan ini, Anda coba dulu mungkin ke keluarga Anda, ke kakak Anda, ke adik Anda, atau ke orang tua Anda, dan lain sebagainya. Anda uji dulu apakah yang saya katakan ini semua benar, dan itu pasti benar, karena ini adalah rumus matematika. Oke, sekian, itu saja dari Mr. Frontman. Ya, kita akan berjumpa lagi di video tutorial sulap berikutnya tentang Squid Game. Terima kasih dan jangan lupa PSBB, pencet subscribe bos-bos. Sampai ketemu.